Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di video kali ini sudah saya siapkan ya, kita akan melihat atau mereview ada 8 saham saya siapkan yang untuk kita lihat bagaimana pergerakannya hari ini ya, dimana hari ini IHSG ditutup merah ya, ditutup merah, dia minus 0,10%, walaupun sebelumnya dia sempat menyentuh di harga tertingginya pada hari ini di harga 7.355 dan harga terendahnya adalah di harga 7.194 dan dia closingnya di harga 7.203. Tapi tentunya kalau secara tren jangka pendek sendiri saham ini masih berada di atas garis MA5 ya, berarti masih aman. Secara tren jangka pendek sendiri saham ini masih kuat untuk naik, bisa lanjut naik lebih tinggi lagi dari saat ini ya. Dan saat ini juga hari ini ketika IHSG koreksi ternyata asing juga masih net buy ya untuk hari ini. Oke, jadi di sini saya siapkan ada 8 saham yang akan kita lihat apakah saham-saham ini berpengaruh dengan kondisi IHSG pada hari ini. Dan untuk kalian yang belum subscribe channel ini, bisa subscribe terlebih dahulu dan nyalakan lonceng notifikasi kalian agar kalian tidak ketinggalan dari video-video yang akan saya upload ke depannya. Dan untuk kalian yang baru aja terjun ke dunia saham, kalian bisa masuk ke channel saya ini dan kemudian pilih bagian beranda sini. Dan kemudian kalian pilih di bagian materi trading saham di sini. Di sini sudah saya siapkan semua tentang materi dari nol ya, istilahnya dari nol, dari bagaimana cara membuat garis support resisten, menentukan risk reward dan lain-lain. Jadi kalian bisa pelajari di situ semua. Kalau kalian tekun pasti kalian akan bisa handal ya di market ini. Oke, lanjut aja. Untuk saham yang pertama yang akan kita lihat adalah saham GJTL. Oke, di sini kalau saham GJTL ini bisa kita lihat mana Kak muncul? GJTL kita coba lagi. Oke, sudah muncul ya. Dimana kalau saham GJTL ini sendiri bisa kita lihat sekarang kalau dari tren jangka panjangnya, kalau secara tren jangka panjangnya dia istilahnya masih downtrend ya, dimana garis MA50 masih berada di bawah garis MA200-nya, dan bisa kita lihat di sini ternyata candle-candle juga berada di bawah garis MA50-nya. Yang warna hijau ini adalah garis MA50 dan di sini dia walaupun sempat nge-breakout di area sini, sempat naik dari garis MA50-nya dan kemudian dia nge-breakdown lagi, turun lagi dan masih tertahan di bawah garis MA50-nya. Dan di sini juga saya buatkan area di mana ini adalah area support sebelumnya, di sini support, di sini support, di sini support, dan walau akhirnya di breakdown lagi dan sini menjadi area resistennya dan kembali di breakout di sini dan kemudian sempat menjadi area support di sini dan akhirnya di breakdown lagi. Dari sini saya buatkan area ini di mana batas atasnya di harga 650 dan batas bawahnya adalah di harga 640. Berarti saat ini candle-candle berada di bawah garis MA50 dan berada di bawah area saat ini, berarti ini menjadi fungsinya menjadi area resistennya ya. Oke, jadi kalau sekarang sendiri di sini juga ada area saya buatkan di mana batas atasnya di harga 600 dan batas bawahnya adalah di harga 580, di mana itu adalah di sini saya tunjukkan aja. Di mana itu adalah area support dan resisten sebelumnya. Di sini area support ada 1 2 3 4 5 pantulan untuk menjadi area support dan di sini ada 2 pantulan untuk menjadi area resistennya. Jadi di sini bisa kita pertimbangkan lagi ketika saat ini mungkin kalau kita maksakan masuk sekarang misal di harga 625, cut loss kita sebenarnya masih di bawah 10% ya, masih di bawah 10%. Oke, masih di bawah 10% di mana cut loss kita cuman 8% dan tapi take profit kita cuman 2,40% ya, dimana kita masuk di harga 625, cut loss kita satu tick aja di bawah area sini berarti di harga 575 ya, di harga 575 dengan take profit kita di harga 640 dengan presentasi 2,40%. Jadi amannya kita masuk, tunggu aja dia kembali ke area sini. Ke arah sini misal di harga 590 dengan presentasi cut loss kita jadi semakin menipis ya, di persentasinya adalah 2,54% dan presentasi take profit kita semakin menebal ya atau semakin melebar jadi sekitar 8,47%. Itu adalah pilihan pertamanya. Kalau pilihan keduanya mungkin lebih menarik lagi, kita bisa buy on breakout di atas sini. Jadi
kita bisa masuk ketika dia sudah breakout dengan volume yang kuat. Di sini dia sudah ngejebol harga 600 berapa? 650-nya ya. Di sini batas atasnya adalah di harga 650. Bisa kita masuk di harga 655. Cut loss kita satu tick aja di bawah garis MA50-nya sekalian ya, di mana di harga MA50-nya saat ini di harga 635 ya. Kita fokus di sini di 635, kita cut loss-nya di harga 625 aja atau di harga 630 ya. Nggak bisa ya. Berarti di harga 630. Oke, di sini di harga 630 ya untuk cut loss-nya. Kalau kita buy on breakout, misal kita ambil di harga 655 dan cut loss kita di harga 630, dan take profit kita bisa kita pertimbangkan di wilayah atau di sini dulu. Ini adalah pilihan pertamanya mungkin di harga 685 dengan persentasi 4,58%, dan kalau harga ini berhasil di breakout juga, ditembus juga, kita bisa hold dulu dengan harapan kita bisa sampai ke sini ya, di garis MA 200-nya ini, yang mana garis MA 200 ini bisa berfungsi menjadi area resisten juga, karena kalau candle-candle berada di bawah garis MA akan berfungsi menjadi area resisten, tapi kalau candle-candle berada di atas garis MA, maka garis MA berfungsi menjadi area support. Dan di sini juga bisa kita lihat, di sini ada pantulan support juga sebelumnya, dan ternyata sejajar dengan di bawah garis MA 200-nya di harga 700. Oke, jadi itu adalah pilihan resisten kedua ya. Jadi ketika kita masuk di harga buy on breakout di harga 655, dan wilayah take profit kita tertingginya atau pilihan keduanya adalah di harga 700 dengan persentasi 6,87%, dan wilayah cut loss kita adalah di harga 630 dengan persentasi 3,82%. Dan kalau dari RSI-nya sendiri bisa kita lihat di sini dia masih sama ya seperti kondisi candlenya, dia masih kondisinya masih di bawah area 50, jadi masih labil ya, antara dia akan nge-breakout area 50-nya atau dia akan terpental dan kembali ke area 30 ini yang ada di bawah sini. Oke, jadi kita tunggu aja untuk saham GCTL ini apakah dia mampu naik ke atas sini ataukah dia reject ke bawah sini. Tapi kalau untuk masuk sendiri untuk saat ini saya kurang menyarankan ya, dimana itu resisten kita sudah sangat sempit dan cut loss kita bisa dibilang sudah di atas dari 5%. Oke, selanjutnya ada saham SCMA. Oke, saham SCMA hari ini ternyata dia minus ya, minus berarti hampir ikut juga sama dengan IHSG, di mana hari ini dia minus 5,56% ya. Tetapi ada kabar baiknya, di mana di sini dia masih tertahan di area ini, di mana area ini adalah area support sebelumnya. Di sini support, di sini adalah area resisten, dan kemudian area ini di breakout dan sempat di sini menjadi area pantulan lagi untuk retest ya di candle ini, dan kemudian dia kembali naik, dan kemudian dia saat ini walaupun dia minus 5,56%, dia masih tertahan di dalam area ini dan masih tertahan di garis MA 50-nya, di mana area ini saya buatkan batas atasnya di harga 278 dan batas bawahnya adalah di harga 264, dan hari ini saham SCMA ini closingnya di harga 272, berarti masih jauh ya, masih jauh. Oke, jadi misal kita tinggal tunggu aja saham SCMA ini, tinggal tunggu aja candle konfirmasi hijaunya seperti pola sebelumnya di sini, ketika dia merah di sini dan kemudian muncul candle konfirmasi hijau dan dia naik sekitar berapa persen ini? Di sini sampai ke sini udah naik sekitar 9% ya. Oke, jadi kita tunggu aja, nanti tinggal kita tunggu muncul candle konfirmasi hijaunya. Misal candle hijaunya nanti muncul ketika dia menyentuh harga 278 ya, 278 dengan cut loss kita di satu tick aja di bawah area sini, misal di harga 260 dengan persentasi kita 6,47% kalau kita masuk di harga 208 ya. Dan wilayah take profit kita ada yang bisa kita harapkan adalah dia bisa sampai ke harga 332 ini, dimana ini adalah area support dan resisten sebelumnya di sini ya. Jadi dengan persentasinya 19,42%. Tapi kalau kita lihat dari resisten terdekatnya terdahulu di sini ya sama ya, jadi sekitar 9,35%. Tapi kalau ternyata di sini ditembus, dia akan bisa sampai ke harga selanjutnya di harga 332 ini ya untuk saham SCMA ini. Jadi kesimpulan untuk saham SCMA ini kita bisa tunggu aja nanti di sini muncul candle konfirmasi hijau ya. Tapi kalau ternyata dia nanti munculnya masih merah, jangan coba-coba masuk dulu. Ada kemudian kalau masih merah dan ngejebol area sini atau ngejebol batas bawahnya di harga 264 ini, dia bisa akan sampai ke area sini ya di harga 216. Batas atasnya 216 dan batas bawahnya adalah di harga 204, di mana itu adalah area support resisten sebelumnya di sini. Oh, di sini adalah area supportnya.
Di sini adalah area resisten dan sini juga adalah area supportnya. Jadi ada kemungkinan kalau dia besok masih merah, jangan coba-coba masuk dulu. Ada kemungkinan dia akan kembali ke area sini. Jadi kita tunggu aja dia harga 216 ini apakah nanti ada pantulan atau enggak ya. Oke, di sini dari RSI-nya juga menggambarkan dia baru aja ngejebol area 50-nya ya. Jadi ada kemungkinan dia akan kembali ke area 30-nya ini. Oke, seperti itu. Jadi saran saya tadi ya, kita tunggu aja candle pantulannya, jangan masuk ketika dia masih merah. Oke, selanjutnya saham Elsa. Oke, ternyata saham Elsa hari ini juga dia minus 3,33% ya. Dan di sini juga ternyata dia sudah nge-breakdown juga area ini, di mana area sini dengan batas atasnya 296 dan batas bawahnya adalah di harga 292, dan hari ini dia closingnya di harga 290, di mana area ini adalah area support dan resisten sebelumnya. Di sini juga ada resisten, di sini juga menjadi area pantulan supportnya. Dan di sini tetapi dia masih istilahnya masih bertahan ya, masih di atas garis MA 200-nya. Jadi kita masih ada harapan dari saham Elsa ini, walaupun dia sudah nge-breakdown area ini, dia turun dari harga 292-nya ini, di mana hari ini dia closing di harga 290, kita masih ada harapan di garis MA 200-nya ini. Maka nanti ketika dia sampai ke MA 200, apakah dia akan kembali mantul lagi ke atas ataukah ternyata masih lanjut merah dan sampai ke area sini, di mana seperti pola sebelumnya ya, ketika dia turun dan masih tertahan di garis MA 50-nya ini. Bisa dilihat di sini ya, ketika dia turun di sini reject dari atas sini ya. Dari sini kemudian dia turun, di sini turun dan tertahan di garis MA 50-nya ya, dimana di sini ketika dia turun pernah menyentuh juga di harga terendahnya di harga 272, dan kemudian closingnya di harga 284 di atas atau di area garis MA 50-nya yang warna hijau ini, dan kemudian di sini langsung menguat naik ke atas ini. Jadi di sini garis MA 200 harapan kita sama seperti garis MA 50 sebelumnya di sini, apakah dia mampu menghambat pergerakan turunnya harga saham Elsa ini. Tapi kalau ini ditembus juga, kita bisa tunggu dia di sini ya, di sini di area ini, di mana area ini batas atasnya di harga 272 dan batas bawahnya adalah di harga 268, di mana itu adalah area support dan area resisten sebelumnya. Di sini juga ada area pantulan support juga di sini. Oke, jadi seperti itu ya. Jadi kita tunggu aja dia nanti apakah kita lihat apakah garis MA 50 ini mampu menahannya atau dia ternyata bablas ke area sini. Misal kalau dia nanti muncul candle konfirmasi hijau di garis MA 50-nya ini, misal ya MA 50, MA 200-nya ini warna merah ini maksud saya. Kita masuk di harga di sini mungkin ada pantulan nanti di harga 288 misalnya. Cut loss kita maksimalkan aja di bawah sini, di area sini, dan resisten kita harapan kita adalah di resisten trendline downtrendnya ini ya. Dimana ini bisa kita lihat ini adalah resisten trendline downtrend mayornya. Sebentar. Nah, ini di sini ada pantulan. Di sini ada resisten, di sini resisten, dan kalau bisa dibilang ini mungkin ada resisten lagi ya, cuman ini kenapa lagi error nih ya. Oh, ini dia. Di sini ada resisten, di sini resisten, di sini juga ada resisten, di sini berarti ini adalah resisten, bisa dibilang adalah area resisten mayornya ya. Di sini ada resisten mayor downtrendnya. Jadi ada harapan kalau kita masuk misal di harga berapa tadi? Kita masuk di harga 288, resisten kita harapan kita bisa di resisten trendline downtrendnya ini, misal di harga 314 tentunya, karena ini ada resisten trendline downtrend. Jadi lama kelamaan dia akan semakin lama semakin menurun ya. Sebelumnya di sini kita take profit di harga 314, lama kelamaan akan jadi sumpama jadi harga 308 ya, seperti itu, karena dia trendline-nya downtrend. Nah, itu adalah pilihan pertama. Tapi kalau pilihan kedua, kita bisa tunggu aja dia reject sampai area sini ya. Misal kita ambil di area sini, misal di harga 274 atau di harga 272 aja misalnya, dengan
cut loss kita sama masih di harga 266, tapi persentasenya berubah ya tentunya karena kita ambil di harga yang lebih murah. Jadi persentase cut loss kita cuman 2,21% dan resisten terdekat kita mungkin di garis MA 200-nya ini ya, dimana garis MA kalau di atas dia berfungsi menjadi area resisten, kalau garis MA di bawah candle dia berfungsi menjadi area supportnya. Oke, seperti itu. Jadi dengan presentasi take profit kita di 5,15% dengan di harga 286, dan catatan kita masuk di harga 272 ya. Oke. Kalau dari RSI-nya sendiri baru aja dia reject dari area 50-nya. Ada kemungkinan dia akan kembali ke area 30, di mana area 30 adalah area support sebelumnya. Oke, berarti itu ada kemungkinan juga dia akan turun lanjut ke bawah sini ya untuk saham Elsa ini. Berarti kita pantau aja dulu saham Elsa ini seperti apa ke depannya. Apakah dia akan menyentuh harga-harga 272 ini, atau ternyata ketika menyentuh garis MA 200 ini dia berbalik ke atas dan kemudian breakout dari resisten trendline downtrend-nya ini. Apakah dia akan bergeraknya seperti ini? Coba saya buatkan ininya, ilustrasinya. Dan sampai ke sini ya, di harga 360 di mana itu adalah area rejection sebelumnya atau area resisten sebelumnya di sini. Oke, seperti itu ya untuk saham Elsa. Kita pantau aja dulu pergerakannya seperti apa ke depannya. Selanjutnya ada saham DMMX. Saham DMMX hari ini ternyata dia bisa dibilang ARB aja, hari ini minus 6,94%. Ternyata banyak yang ngefek, yang ngaruh ketika hari ini IHSG koreksi, banyak saham-saham yang hari ini terkoreksi juga ya. Oke, di sini berarti dia baru aja koreksi atau reject dari area harga 1970, dan dimana itu adalah area rejection juga sebelumnya. Di sini di candle ini dia sempat menyentuh harga tertingginya adalah di harga 1970, dan kemudian dia turun di closingnya di harga 1880 dan lanjut turun ya. Oke, di sini juga di candle doji yang ini, di candle ini tanggal 8 April kemarin dia sempat menyentuh harga 1970, walaupun harga tertingginya adalah di harga 1975 dan kemudian kempes dan ternyata hari ini lanjut kembali turun. Jadi bisa dibilang dia terpental juga dari area sini dan terpental juga dari area resisten MA 50-nya yang garis hijau ini. Oke, berarti kita bisa tunggu aja nanti dia di area-area sini ya untuk saham DMMX ini. Misal di area sini, di mana di area sini saya buatkan batas atasnya di harga 1735 dan batas bawahnya ada di harga 1630, di mana itu adalah area support sebelumnya di sini. Oke, jadi kita bisa ambil aja misal di harga 1700 dengan cut loss kita satu tick aja di bawah area sini di harga 1610 dengan presentasi cut loss kita 5,29% dan wilayah take profit kita ada di harga 1970 untuk terdekatnya ya, pertama kali itu dengan presentasi 15,88%. Seperti itu ya untuk saham DMMX ini. Jadi kita bisa pantau aja dulu pergerakannya seperti apa. Kalau masuk sekarang masih agak beresiko. Jadi kita tunggu aja dia sampai mana dia akan turunnya, dan kita tunggu candle konfirmasi hijaunya baru kita mulai nebeng masuk di situ. Kalau dari RSI-nya sendiri di sini dia masih tertahan di area 50. Apakah dia akan kembali mantul ke atas ataukah lanjut nge-breakdown area 50 ini dan kembali ke area 30-nya ya. Oke, seperti itu. Jadi bisa kita pantau aja dulu DMMX ini sama seperti saham SCMA tadi ya. Jadi apakah dia akan lanjut turun ke bawah sini ataukah dia akan cuman sampai sini aja dan kemudian kembali lagi ke atas ini. Selanjutnya ada saham Mayora. Maaf ya, ini internetnya agak lemot, nggak tahu kenapa. Oke, di sini kalau saham Mayora, kalau secara trennya masih sama ya seperti sebelumnya, di mana trennya sendiri secara garis besarnya masih downtrend, di mana garis MA50 masih berada di bawah garis M200 dan candle-candle masih konsisten berada di bawah garis MA50-nya di sini. Dan kemudian di area sini saya buatkan kemarin di sini adalah area support sebelumnya, ini saya paskan dulu. Area support sebelumnya, dan ternyata di sini sempat menjadi area resisten ya ketika dia sampai ke sini dan kemudian reject, dan kemudian kemarin di tanggal 8 April dia di sini juga reject lagi dan hari ini dikonfirmasi kembali reject lagi minus 3,75%. Di mana area sini saya buatkan batas atasnya di harga
1775 dan batas bawahnya adalah di harga 1750. Oke, seperti itu. Dan ternyata di sini berarti ini adalah dia dua kali ya reject dari area ini, di mana area ini adalah area support sebelumnya. Di sini oke, berarti untuk saat ini kalau kita masuk di sini udah agak beresiko ya, di mana cut loss kita di sini sudah lebih dari 10% dan take profit kita bisa dibilang cuman sekitar 5% ya, 5%. Jadi kita bisa, ada baiknya kita tunggu aja dia kembali ke bawah sini ya, ke bawah sini untuk mempersempit wilayah cut loss kita dan memperlebar wilayah take profit kita. Jadi kita tunggu aja dia nanti lanjut turun terus dan kita jemput di area sini, di mana area sini adalah area pantulan support sebelumnya. Di area batas atasnya 1505 dan batas bawahnya adalah di harga 1485 untuk saham mayor ini. Misal kita ambil di harga 1515 dengan cut loss kita di harga 1465 dengan persentasi cut loss kita 3,30% dan resisten kita di harga 1750 dengan persentasinya 15,51%. Seperti itu ya. Jadi kita sabar aja, kita tunggu aja dia kembali ke area sini ya, ke area sini untuk mempersempit wilayah cut loss kita dan memperlebar wilayah take profit kita. Kalau dari RSI-nya di sini baru aja nge-breakdown lagi garis area 50-nya dan ada kemungkinan dia akan kembali ke area 30, di mana kemungkinan kalau area 30 ini dari candlenya sendiri dia adalah di area sini ya, di harga 1505 ini. Oke, selanjutnya ada saham KLBF. Oke, KLBF hari ini ternyata dia menguat sendiri ya, dari beberapa saham tadi, dari GCTL tadi bisa dibilang masih nggak naik dan nggak turun. SCMA koreksi, Elsa koreksi, DMMX koreksi, Mayora juga koreksi, dan ternyata KLBF hari ini menguat walaupun cuma sedikit ya, menguatnya cuma naik 0,32%, tapi ya sudah terbentuk pola yang bagus. Bisa dibilang adalah pola hammer ya di sini. Oke, di sini bisa kita pertimbangkan ini adalah area support sebelumnya di sini. Di sini area support, di mana di sini ada pantulan, di sini support, di sini juga menjadi pantulan support. Ketika dia turun di sini dan kemudian mantul dan kembali sampai ke area sini dan kemudian turun lagi dan kemudian naik, dan di sini bisa kita lihat berarti dia sudah mendekati atau di daerah supportnya lagi ya. Oke, jadi misal kita masuk di harga closing hari ini di harga 1585 di harga closing hari ini di candle hammernya ini, dan cut loss kita maksimalkan aja di bawah garis MA 200-nya ini di harga 1515 dengan persentasi cut loss kita 4,42% dan resisten kita yang pertama bisa kita pertimbangkan adalah di sini ya, di harga 1640, dan kalau dia berhasil nge-breakout area sini, misal dia closingnya di harga 1655, kita bisa hold dulu dengan harapan dia bisa akan sampai ke resisten selanjutnya di harga 1715 dengan persentasi take profit kita adalah 8,20%. Oke, seperti itu ya untuk saham KLBF. Dan dan secara trend sendiri saham ini masih uptrend ya, bisa dibilang garis MA50 masih berada di atas garis MA200, dan candle-candle walaupun berada di bawah garis MA50 tapi dia masih tertahan di atas garis MA200-nya, menandakan masih menarik ya saham ini. Oke, di sini sendiri kalau dari saham KLBF ini dari RSI-nya dia baru aja istilahnya menunjukkan pola pembalikan ya, dimana dia turun dan sekarang sudah mulai membentuk pola naik ke atas ya. Jadi ada kemungkinan dia akan sampai ke area 50 ini dan kemungkinan juga akan berhasil nge-breakout dan sampai ke resisten selanjutnya seperti ini. Di sini dia menyentuh area 62,20 ya di sini di RSI yang ini. Oke, seperti itu kita pantau aja untuk untuk saham KLBF ini. Jadi kita bisa masuk di harga 1585 di mana sudah terbentuk candle hammer ya, sini candle hammer, dan volumenya juga bisa dibilang semakin bagus ya. Ketika kemarin di candle doji butterfly ini dia itu volumenya masih di bawah MA20-nya ya. Kemudian di candle hammer ini dia terbentuk, bisa dibilang volumenya sudah lebih besar dibandingkan dengan volume ketika terbentuk pola doji kemarin. Oke, berarti ada indikasi sudah ada mulai kekuatan buyer sudah mulai muncul di sini, di mana sebelumnya ada tekanan jual di sini terus-menerus dan kemudian sudah muncul tekanan beli di sini. Jadi ada kemungkinan harga ini akan bisa naik sampai harapan kita di harga 1715 tentunya. Kalau untuk resisten terserah kalian mau take profit di mana. Kalau kalian ngerasa 2% sudah cukup ya udah nggak masalah, tapi kalau cut loss kita harus disiplin. Kalau kita batasi dia di bawah garis MA200 kita harus cut loss, ya udah kita harus keluar dulu. Oke, selanjutnya ada saham PPRO.
Oke, saham PPRO ini ternyata dia hari ini juga bisa dibilang nggak naik dan nggak turun ya di sini. Dimana dia hari ini opennya di harga 52, tertingginya di harga 52 dan closingnya di harga 51 ya. Oke, di sini dan di sini juga berarti saham ini masih kurang menarik untuk kita masuk, dimana dia masih berada di dekat area support terkuatnya ya. Jadi di sini cuman naik dan turun dan cuma 1 tick 2 tick aja. Jadi kalau kalian paksakan masuk sekarang itu bisa jadi kalian akan memakan waktu lama untuk kalian mendapatkan istilahnya profit ya. Bisa jadi masih untung kalau bisa balik modal ya. Tapi ternyata kalau dia balik ke harga 50 dan kemudian tidur terkunci di situ, malah modal kalian nggak bisa keluar ya, karena nggak ada transaksi sama sekali. Jadi mungkin ya menariknya saham PPRO ini nanti kalau sudah dia breakout dari area resisten trendline downtrendnya ini di sini. Di sini ada resisten trendline downtrend mayornya di sini ya. Sebentar, ini agak lelet internetnya. Mungkin karena malam ya. Nah, di sini adalah resisten trendline downtrendnya dari mulai di sini bisa kita lihat nanti candlenya. Nah, di sini ya, di sini sudah terbentuk higher low ya, di sini higher low. Jadi resistennya semakin lama semakin menurun. Di sini juga ada resisten juga dan kemudian dia semakin lama semakin turun ya. Oke, seperti itu. Jadi menurut saya jadi kita bisa mulai cicil masuk di saham PPRO ini ketika dia sudah breakout dari resisten trendline downtrend ini dan juga sudah bergerak di atas garis MA 50-nya ini, baru itu sudah mulai menarik ya, dimana di sini bisa kita lihat resistennya ada garis MA50 juga ya di sini. Oke, jadi seperti itu ya. Kalau secara tren sendiri dari MA-nya juga sudah kelihatan di mana garis MA50 berada di bawah garis MA200 dan candle-candle masih berada di bawah MA50-nya. Jadi kita masuk nanti kalau emang mau masuk di saham PPRO ini, mulai menarik saham PPRO ini kalau dia candle-candle sudah bergerak di atas resisten trendline downtrend ini dan sudah bergerak di atas garis MA50-nya juga. Seperti itu ya. Selanjutnya ada saham BEPS. Oke, kalau saham BEPS ini bisa kita lihat di sini kalau secara trennya jangka besar dari tren besarnya masih terlihat dia masih uptrend ya, di mana garis MA50 berada di atas garis MA200 walau candle-candle ternyata saat ini berada di bawah garis MA50-nya, tetapi masih tertahan di area sini, di mana area ini adalah batas atasnya di harga 4.210 dan batas bawahnya adalah di harga 3.890, di mana itu adalah area resisten dan support sebelumnya. Di sini ada support, di sini support, di sini support, dan di sini juga adalah area supportnya. Dan kemudian di sini bisa kita lihat ketika hari ini dia terbentuk candle doji. Di sini terbentuk di sini ada candle doji ya. Di sini terbentuk candle doji hari ini, di mana dia hari ini opennya di harga 4.500 dan closingnya di harga 4.500 lagi. Oke, coba kita lihat dari risk rewardnya apakah oke untuk kita masuk. Misal kita masuk di harga hari ini, di mana hari ini dia closing di harga 4.500 dan cut loss kita di sini ternyata sudah sangat-sangat lebar ya, sudah lebih dari 10%, dan wilayah take profit kita juga bisa dibilang di harga 5.200. Oke, di harga 5.250 ya dengan persentase 17,11% dan cut loss kita di harga 3.820 dengan persentase cut loss kita 15,11%. Tentunya ini bisa dibilang sudah beresiko ya, karena cut loss kita lebih dari 10%. Kalau ternyata kita masuk di sini, harapan kita dia bisa naik ke sini, ternyata dia turun dan dia ngejebol area support, kita harus merelakan kehilangan sekitar 15,11%. Jadi itu terserah ya, ini adalah pilihan pertama. Kalau kalian mau masuk di harga sekarang, kalian harus tahu resikonya. Jadi kalian harus siap kehilangan sekitar 15% kalau ternyata dia nanti closingnya atau ternyata dia turun dari atau ngejebol area supportnya ini, dan kita harus cut loss, kita harus rela kehilangan sekitar 15,11%. Itu adalah pilihan pertama. Tapi kalau pilihan kedua, kita bisa tunggu aja dia kembali retest lagi ke area sini sama seperti pola sebelumnya, kembali retest ke area sini. Dan misal kita masuk di harga 4.040, cut loss kita tetap di harga 3.820, tetapi persentase cut loss kita akan semakin menipis ya, dia dimana sebelumnya sekitar 15%. Kalau kita ambil di harga 4.040, dia akan cut loss kita persentasenya cuma 5,45%, dan resisten kita tentunya walaupun sama harganya di harga yang sama, tetapi persentase take profit kita lebih
tebal daripada sebelumnya. Sebelumnya cuma sekitar 16%, sekarang jadi 30,45%. Itu adalah pilihan keduanya. Tetapi pilihan ketiganya, kalau ternyata dia naik, ternyata dia di sini kita nggak masuk, ternyata dia naik dan kemudian dia setelah naik dia nggak turun, kita bisa buy on breakout di atas ini, dimana area ini adalah area resisten sebelumnya di sini ya. Di harga 5.250 kita ambil di harga 5.320 misalnya, cut loss kita di bawah garis EMA 50 nya sekalian di harga 5.030 dengan persentasi take profit kita di harga 6.220 ya di sini, dimana itu adalah area resisten sebelumnya dengan persentasi 16,56% dari saham BEPS ini. Kalau bisa kita lihat di sini dari RSI-nya dia masih tertahan ya di area 50, jadi ada kemungkinan dia nanti pertanyaannya dia akan ngejebol nge-breakout area 50-nya ini, atau dia ternyata reject dan kembali ke area 30-nya ini. Oke. Jadi kita lihat aja nanti ke depannya. Jadi tadi ya, jadi ada 3 pilihan. Kita bisa masuk sekarang tapi dengan kemungkinan kalau harus cut loss, kita cut loss-nya sekitar 15%, atau kita tunggu aja dia kembali ke area-area sini ya, di mana area ini adalah di harga batas atasnya di harga 4.210 dan batas bawahnya adalah di harga 3.890, atau kita buy on breakout di atas area sini di atas harga 5.250-nya. Oke, seperti itu ya. Jadi sekian aja untuk video ini. Jadi dari 8 saham ini yang hari ini ternyata banyak yang ikut IHSG ya ketika IHSG koreksi, dan ada beberapa saham yang tadi juga ikutan, ada yang ARB dan juga ada yang minus juga. Tapi ada yang kita tinggal pantau aja, dia minus pun masih berada di area support. Kita tinggal tunggu aja beberapa hari lagi atau muncul candle pantulan atau enggak, atau besok ternyata sudah muncul candle pantulan, kita bisa mulai nebeng masuk ya. Oke, seperti itu. Jadi dan untuk video ini saya mohon maaf karena agak lelet tadi internetnya, jadi untuk loadingnya agak lama. Jadi sekian aja, dan untuk kalian yang nonton video ini bisa like dan komen terserah apa aja ya untuk membantu saya mengembangkan channel ini. Sekian aja dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.